Beginilah penggerebekan yang dilakukan polisi di sebuah rumah di Karawaci, Tangerang. Di dalamnya tinggal buronan paling dicari oleh pemerintah Filipina, Alice Guo. Saat digerebek, Alice masih mengenakan piyama berwarna merah muda. Ia lalu dibawa ke Polda Metro Jaya beserta koper berisi uang. Siapa Alice Guo sebenarnya? Kenapa buronan Filipina itu bisa sampai ke Indonesia? Buronan Alice Guo sempat tak tersentuh tapi akhirnya jatuh. Alice berhasil ditangkap di Tangerang setelah kabur dari Filipina dan menetap 3 minggu di Indonesia. Bagaimana drama pelariannya? Pada 18 Juli 2024, Alice Guo pergi meninggalkan Filipina menuju Malaysia. 3 hari kemudian, pada 21 Juli 2024, Alice tiba di Singapura. Hampir sebulan kemudian, tepatnya 18 Agustus 2024, Alice pergi meninggalkan Singapura menuju Indonesia secara legal melalui Batam dengan kapal feri. Di Indonesia, Alice juga singgahi sejumlah kota lain, seperti Jakarta, Bandung, dan Tangerang. Tangerang menjadi akhir pelarian Alice Guo. Ia diamankan tim gabungan Polri pada 3 September 2024, sebelum akhirnya dideportasi pada 5 September. Jadi waktu dia sampai ke Indonesia sebetulnya masuknya secara legal ya. Dia lewat paspor, terbang ke Indonesia. Di pesawat ada cap imigrasinya ada. Terus paspornya juga hidup. Jadi dia memang nggak ada masalah apa ke Jakarta. Ya, jadi pihak Biro Imigrasi Filipina itu mengirim surat kepada saya ya, mengenai mengenai Alice Guo yang sedang dicari, yang diperkirakan ada di wilayah ASEAN. Nah, setelah kita cek semua, ya ternyata ada di Indonesia. Jadi sebenarnya Alice Guo sendiri ketika melintas itu belum ada dalam catatan di Interpol. Bahkan melewati Singapura. Melewati Singapura, mereka masih bisa. Padahal Singapura itu kan juga dikenal ketat dalam memproteksi perbatasan atau wilayah perlintasan Singapura. Ya. Dari Singapura, yang bersangkutan menyeberang ke Indonesia melalui Batam, melalui jalur laut, ya. Kemudian kita berhasil menangkap keluarganya dan koleganya, ya, tinggal Alice Guo. Nah, Alice Guo itu kemudian melanjutkan perjalanannya dan terakhir ditangkap, ya, untuk kita kemudian deportasi ke Filipina. Alice Guo ditemukan di sebuah perumahan klaster dengan one gate system yang beralamat di klaster Cendana Park, Jalan Cendana Park F nomor 23 dengan posisi rumah tusuk sate. Berdasarkan kesaksian salah satu warga, Alice tak lama berada di rumah tersebut, hanya sekitar 2-3 hari. Rumah yang ia tempati itu baru saja serah terima dari sang pemilik yang merupakan orang Riau. Tim gabungan Polri yang terdiri dari Divisi Hub Interpolri bersama Subdit Jatan Rasdit Reskrimum Polda Metro Jaya mengamankan Alice Guo jelang tengah malam pada 3 September. Malam itu Alice tidak sendirian, ia bersama sejumlah orang yang diduga merupakan rekannya. Kadif Hub Interpolri Irjen Krisnamurti menyebut upaya Polri membantu pengejaran Alice merupakan bagian dari kerjasama dengan pemerintah Filipina. Krisna juga mengatakan pemerintah Filipina bisa melakukan barter terhadap buronan BNN yang sedang berada di Filipina, yakni Gregor Johan Haas. Alice Leal Guo dulu dikenal sebagai wali kota Bamban Tarlac, Filipina. Ia maju sebagai kandidat independen. Alice diyakini sebagai warga negara Tiongkok karena sidik jarinya cocok dengan seorang warga Cina bernama Guo Huaping. Alice mengatakan ia lahir di luar nikah dari hubungan ayahnya yang warga Cina dengan ART asal Filipina. Ia menyebut menghabiskan sebagian masa kecilnya di peternakan babi dan menempuh pendidikan homeschooling.
Berdasarkan fakta-fakta itu, Senator Filipina menduga Alice adalah mata-mata Cina. Semua bermula saat Senat Filipina mulai menyelidiki aktivitas di Pogo Bamban Tarlac pada Maret 2024 yang kini sudah ditutup. Markas Pogo yang dibangun di sebagian tanah milik Alice diduga sebagai markas kejahatan seperti operasi penipuan hingga kegiatan kriminal lain. Para pekerjanya pun disebut-sebut merupakan Cina daratan. Sejak temuan itu, tepatnya Mei 2024, Senat Filipina menyelidiki Alice Guo lebih jauh, termasuk apakah dia benar-benar lahir dan dibesarkan di Filipina. Kemudian pada bulan lalu, Alice Guo dan rekan-rekannya juga dituduh terlibat pencucian uang senilai lebih dari 100 juta peso atau sekitar 27 miliar rupiah. AMLC atau Dewa Anti Pencucian Uang menyebut uang sebanyak itu merupakan hasil kegiatan kriminal. Alice Guo menjadi buron usai menolak hadir untuk diperiksa. Ia dicari-cari Senat Filipina, kemudian mendapat surat perintah penangkapan dari pengadilan atas tuduhan korupsi. Alice Guo pun gagal menjelaskan dan membuktikan bahwa ia lahir dan besar di Filipina. Sejumlah fakta-fakta itulah yang kemudian memperkuat dugaan bahwa Alice Guo mata-mata dari Cina, walau Alice sendiri membantah tuduhan-tuduhan itu. Ya, kalau yang berkembang di sananya sih dikatakan background dia dituduh tidak asli Filipina, dianggap warga negara China. Tapi kan dia bisa membuktikan itu sebetulnya, cuman dia belum sempat membuktikan itu. Nah, kalau penuturan dia sih ya dia besarnya di Filipina sebetulnya. Nah, terus yang jelas dia merasa juga ada ancaman pembunuhan memang di sana, sehingga dia meninggalin Filipina, nyari sini juga ke Indonesia. Salah satu tujuannya memang political asylum, yang meminta supaya ada suaka politik lah. Tadinya harapannya memang ke Indonesia, cuman dan kita memang dikasih kuasa juga termasuk untuk itu, mengupayakan itu ke pemerintah Indonesia. Sudah diajukan? Udah kita siapin, cuman pemerintah Indonesia terburu-buru langsung Deportasi? memproses ya. Dan sebenarnya kalau deportasi pun nggak ini ya bro, nggak masuk. Nggak ada pelanggaran visa sama sekali. Nggak ada pelanggaran imigrasi. Jadi dasar penangkapannya hanya permintaan dari polis Filipina. Sebetulnya secara geopolitik pemerintah kita harusnya bisa pertimbangkan harusnya. Sementara itu, Dirjen Imigrasi Silmi Kari menolak jika deportasi Alice disebut terburu-buru. Hal ini tentunya tidak bisa dibilang ini kecepatan. Ya, ini memang merupakan respon yang cepat dari kita di Indonesia untuk bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah mitra yang baik, mitra yang strategis. Jadi saya mendapatkan penghargaan ya, bersama tentunya jajaran imigrasi di Indonesia ya, oleh pemerintah Filipina karena keberhasilan kita dengan cepat menangkap mereka gitu, dan kita langsung serahkan. Presiden Filipina bahkan secara khusus berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah Indonesia melalui sebuah video yang ia unggah di akun media sosialnya. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you.